kajian hati. Tenangkan hatimu. Siapa lagi yang mau ditenangkan hatinya? Boleh tunjuk tangan? Boleh angkat tangan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Temesya, dan jamaah semua yang hadir di sini. Perkenalkan, saya Hesti. Saya seorang single mom dengan satu anak perempuan yang kini berusia 3 tahun. Saya menikah di tahun 2021, Pak Ustadz. Dan selama pernikahan itu, saya memiliki sosok suami yang sangat baik, lembut, dan selalu memuliakan saya sebagai istrinya. Pada tahun 2022, saya sempat hamil. Namun pada saat itu Allah menguji kami dengan keguguran di kandungan saya yang berusia 3 bulan. Tapi alhamdulillah beberapa bulan setelahnya Allah memberikan kami kepercayaan lagi. Saya hamil kedua. Hamil kedua sehat, lancar, alhamdulillah sampai persalinan di tahun 2023. Namun Ustadz, di tahun yang sama, suami saya divonis tumor testis. Tapi pada saat itu suami hanya melakukan pengobatan kampung dengan cara diurut tanpa memeriksakannya ke dokter. Tahun 2024 suami saya menjalani operasi. Pada saat itu saya sendiri yang menemani suami saya dan kami harus meninggalkan putri kami yang pada saat itu masih ASI, Pak Ustadz. Saya setia mendampingi suami saya dari awal pengobatan sampai akhir. Namun beberapa hari setelahnya pihak rumah sakit mengatakan bahwa tumor tersebut merupakan tumor ganas. Dan dokter menyarankan untuk melanjutkan kemoterapi lanjutan. Dan dokter juga melarang untuk area perut itu diurut, Pak Ustadz. Karena pada saat itu sel tumornya sudah menyebar ke bagian dinding perut sebelah kiri. 6 bulan sudah suami saya menjalani pengobatan kemoterapi. Disinilah ujian lain datang, Pak Ustadz. Perbedaan pendapat antara saya dan keluarga suami. Mereka menganggap bahwa pengobatan yang selama ini dilakukan itu sia-sia karena suami saya tak kunjung sembuh. Di kemoterapi ke-8, perbedaan pendapat semakin memuncak. Ya, di mana saya yang mendampingi suami saya dari mulai pengobatan awal meyakini bahwa penyakit tersebut merupakan penyakit medis sesuai dengan rekam medis yang ada. Namun keluarga suami meyakini bahwa penyakit ini merupakan penyakit non medis dan memutuskan untuk memberhentikan pengobatan dokter dan melanjutkan membawa suami saya untuk pengobatan alternatif dengan cara diurut di bagian perut. Pada pengobatan alternatif pertama, Pak Ustadz, saya melihat sendiri suami saya diurut di bagian perut. Beliau berteriak kesakitan. Pak Ustadz, saya sudah coba menjelaskan bahwa tindakan tersebut sangat dilarang oleh dokter karena bisa menyebabkan penyebaran sel tumor lebih cepat. Namun pada saat itu tidak ada yang mendengarkan saya, Ustadz. Pengobatan itu tetap dilanjutkan. Kondisi suami saya terlihat sangat cepat perbedaannya dan sangat menyedihkan, Pak Ustadz. Yang tadinya bengkak hanya pada bagian kiri sebelah kiri, namun dalam waktu kurang dari 2 bulan, bengkak itu menyebar hingga seluruh perut sampai ke bagian kanan, Pak Ustadz. Akhirnya saya memutuskan untuk membawa suami saya kembali ke rumah sakit. Dan sesampainya di rumah sakit, suami saya dinyatakan komplikasi, Pak Ustadz.
Sel tumor sudah menyebar ke bagian dada. Ginjal terinfeksi. Itulah yang menyebabkan dari bagian paha sampai kaki terjadi pembengkakan. Hingga pada akhirnya tanggal 5 Juli 2025 pukul 10 pagi, suami saya meninggal di hadapan saya, Ustadz. Ustadz, saya mempunyai 2 pertanyaan. Yang pertama, sampai saat ini selalu muncul rasa sesal terhadap diri saya sendiri. Kenapa dulu saya tidak bersikeras untuk tetap melanjutkan pengobatan medis? Mungkin suami saya sampai saat ini masih bisa bertahan. Kalaupun Allah berikan umur yang pendek untuk suami saya, mungkin suami saya tidak akan meninggal dalam kondisi yang seperti itu. Berdosakah saya, Ustadz, jika saya merasa menyesal atas ketentuan yang telah Allah berikan untuk hidup saya? Bagaimana caranya saya bisa ikhlas dan berdamai dengan keadaan? Yang kedua, Pak Ustadz, saya tidak ingin memutus tali silaturahmi. Tapi setiap bertemu dengan orang yang telah memfitnah saya, hati masih terasa sakit, Pak Ustadz. Apa hukumnya jika saya memutuskan untuk menjaga jarak dengan orang tersebut? Dan apakah fitnahnya perlu diklarifikasi atau saya cukup diam, Ustadz? Bunda, pertama, sakit itu adalah ujian dari Allah. Tapi di balik sakit, sebenarnya Allah menyiapkan nikmat yang besar untuk hambanya. Apa nikmat itu? Dengan sakit bisa lebih ingat sama Allah. Kalau boleh flashback sedikit tentang ujian sakit yang dialami oleh almarhum suami Teteh tadi. Pertama, jangan terlalu mudah untuk menyimpulkan setiap penyakit itu urusannya dengan non medis. Jangan terlalu mudah menyimpulkan kalau ada apa-apa, ini mah mungkin gara-gara dikirim A, mungkin gara-gara dikirim B, mungkin harus lewat. Ingat, ada profesi yang profesi itu memang diberikan kelebihan oleh Allah untuk mengetahui tentang tubuh kita, yaitu dokter. Betul tidak? Dokter itu belajar, ilmunya tentu disesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhannya. Maka hargai profesi itu, hargai ilmunya itu, karena tidak mungkin sesuatu itu didiagnosa kecuali dengan takaran dan pandangan dokter yang punya ilmu pada bab tersebut. Setuju? Maka mengingkari ilmu itu sama dengan mengingkari nikmat dari Allah. Mengingkari ilmu pada seseorang berarti sama tidak percaya dengan kebaikan Allah yang diberikan. Jadi maksud saya, boleh kita punya jawaban yang lain, tapi bukan berarti membenturkan jawaban pada seseorang yang sudah diberikan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan tadi ceritanya dokter bilang jangan diurut. Pasti dokter menjawab itu kan punya diagnosanya, tidak sembarangan. Ini malah kemudian melakukan sesuatu yang dilarang oleh dokternya. Bahaya atau tidak? Tapi apa daya, semua sudah berlalu. Kehilangan suami jangan disesali. Karena kematian itu yang paling tahu waktu terbaiknya siapa? Allah. Kita gak bisa milih kapan orang yang kita sayang harus tetap ada dan kapan dia harus tiada. Maka Teteh jangan pernah merasa menyesal karena wafatnya seseorang bukan karena sakit atau tidak sakit, tapi wafatnya seseorang karena waktunya sudah selesai, sehingga Allah mengembalikan dia kepada tempat terbaiknya. Doakan dan terus kirimkan
doa-doa terbaik kepadanya. Untuk kita agar terhindar dari penyakit, coba diamalkan ayat kursi. Jangan tidur di malam hari kecuali diawali dengan membaca ayat kursi. Salah satu fadilah ayat kursi itu adalah menghindari kita dari gangguan penyakit yang tidak mendatangkan sesuatu yang baik untuk kita. Menghindarkan kemadorotan, menghindarkan penyakit, menghindarkan gangguan dari jin. Maka perbanyaklah baca ayat kursi, terutama sebelum tidur di malam hari. Pertanyaan kedua, kakak sekarang masih ngerasa belum ikhlas dan ingin masih menjaga jarak dari keluarga besar suami yang pernah memfitnah kita. Boleh saja. Menjaga jarak itu bukan memutuskan silaturahmi, tapi menjaga jarak itu menjaga hati agar tidak tersakiti berkali-kali. Tapi menjaga jaraknya bukan karena benci, tapi karena hati butuh waktu untuk bisa kembali lagi. Dan pesan saya untuk siapapun, jangan mudah menyakiti hati orang lain. Untuk keluarga besar juga apalagi, jangan mudah menyakiti pasangan dari keluarga kita. Karena kita nggak tahu, yang paling tahu tentang pasangan kita siapa? Orang terdekat kita. Banyak orang yang ikut campur dengan urusan terdekat, tapi lupa menghadirkan kebaikan dari orang terdekat. Semoga ada hikmah dari ini semua. Amin. Ya Rabbal Alamin.